Iya, Om Dut, 2. Yang ketiga? Baik, yang di ujung ya. Yang di ujung dulu. Oke, silakan. Nah, silakan yang pertama, pertanyaan pertama. Ini Pak. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syahputra dari mahasiswa UIN Raden Patang. Yang ingin saya tanyakan, apa akhir dari peperangan 5 hari 5 malam tersebut? Ini kan bukan peperangan yang singkat, peperangan yang panjang. Apa akhir dari semua peperangan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Om Dut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi bin Pasat. Pak, saya melihat histori Panglima Lima Malam ini kayaknya bahannya banyak dari para kalangan pejuang. Kayak dari Pak Sat itu banyak kalangan pejuang ini, Pak D.M. Effendi, Pak Akagani, Pak. Cuman dari sumber Belanda kita kayaknya kurang mengangkat sumber Belanda ini. Padahal itu menarik juga, Pak. Saya sempat ngambil tulisannya seorang jurnalis Belanda namanya N. Lukhoff namanya. Dia seorang jurnalis historik dan dia pernah nulis di laman Java Post NL. Kalau di artikel Palembang itu judulnya tuh pembunuhan yang disembunyikan di Palembang. Nah itu dia bercerita dari awal itu bagaimana perang 5 hari 5 malam itu dia gambarkan secara utuh dari awal sampai akhir. Dan memang PR ke depan, Pak. Memang ini usul saya, Pak, ke depan. Memang harus menulis sejarah ini yang perang 5 hari 5 malam karena memang dia unik karena dia perang yang paling banyak menelan korban di Palembang pada waktu itu. Kalau catatannya Palang Merah Internasional itu 2.000 sampai 3.500 mati sia-sia karena diserang Belanda tanpa pemberitahuan, tanpa ada peringatan lebih dahulu. Setelah kejadian pasukan Belanda yang menembak melewati batas demarkasi itu, kejadian itu. Tapi sebenarnya itu hanya puncak. Benar Pak Sat tadi bilang bahwa sebelumnya memang sudah ada pertempuran kecil yang memang menelan korban jiwa, kayak tanggal 29 Desember 46 itu kejadian ada 2 orang Belanda meninggal setelah pejuang Indonesia melempar bom di mobil truk. Tapi balasannya 90 orang tentara Indonesia meninggal karena dibalas oleh Belanda pada waktu itu. Belum lagi tanggal 19 Januari itu ya kejadian ada Belanda mengeksekusi mati beberapa tentara Indonesia di Sungai Musi. Hingga di tulisan envelope itu tulisannya pesta untuk buaya, tanda kutip, pesta untuk buaya. Nah, memang Pak, ke depan kita memang perlu menulis sejarah perang 5 hari 5 malam ini dalam 2 sisi, Pak, sisi Republik Indonesia dan sisi Belanda. Nah, itu memang jadi tantangan kalangan akademisi itu yang menjadi catatan saya, Pak. Nah, di catatannya si Enlok ini memang menjelaskan bahwa dia memang mewawancarai, Pak, 2 orang tentara Belanda. Namanya Charles Distri dan Ulrich van Kempen. Tapi udah meninggal dah. Dan catatan dari W.J. Mellon. W.J. Mellon itu yang kepala administrasi sementara Belanda di Palembang pada waktu itu. Dan
Dan beberapa catatan lagi kayak Van Mook juga dia ngambil itu. Dan memang awal kalau kita simpulkan memang Belanda pada waktu itu memang ingin merebut Indonesia, termasuk Palembang itu memang tidak ada niatan untuk berdiskusi atau lagi untuk menegosiasikan kemerdekaan Indonesia. Memang dari awal memang pengen merebut Belanda. Karena itulah Dr. Emisa, Pak, izin Pak kalau saya ingin meluruskan, memang Dr. Emisa agak keteteran pada waktu itu, Pak, karena dia satu sisi dia dengan Raja Menen ini harus sama-sama menjaga kota Palembang agar jangan sampai terjadi konflik, tapi di sisi lain dia dikhianati oleh Belanda ini dengan serangan Belanda itu Pak. Dan Belanda memang agak negatif menilai Pak Dr. Emisa, bahwa dia menilai bahwa Pak Dr. Emisa itu adalah sosok yang tidak hebat, cuman dia mengakui bahwa dia orang baik, kemudian dia bisa bahasa Belanda. Dan yang menarik lagi Pak, di Perang 5 Malam, Belanda mengakui bahwa ada korban etnis Cina, Pak, 250, sehingga ada konsulat Cina itu ke Palembang mempertanyakan itu dengan Belanda, kenapa banyak korban Cina pada waktu itu. Dan terbukti Belanda pada tanggal baru pada tanggal 19 Januari itu 47 itu Belanda mengakui bahwa mereka yang melakukan penyerangan itu lebih dahulu, tapi mereka menyalahkan tentara kita, Republik. Dan sampai akhirnya endingnya yang tentara kita harus mundur 20 km dari kota Palembang. Itu aja, terima kasih, Pak. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari kakak yang di belakang, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Aldian. Di sini saya akan bertanya mengenai sejarah bagi kaum milenial. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sekarang ini banyaknya kaum muda, terutama kaum milenial, yang lupa akan pentingnya sejarah. Menurut Bapak, terutama tamparan bagi saya sendiri, saya pun masih sangat minim tentang sejarah, yaitu sejarah yang ada di Indonesia, khususnya di Palembang ini. Menurut Bapak, bagaimana cara menggalakkan atau menggalakkan kaum milenial untuk lebih mencintai sejarah atau untuk lebih mengetahui sejarah yang ada di Indonesia ini, terutama yang ada di Palembang seperti saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.